Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan Ustadz Yogi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar dengan materi baru, yaitu mengidentifikasi informasi teks eksposisi. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya kita mengucapkan bismillah terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum lanjut, Ustadz akan memberikan satu contoh teks, dan Ustadz akan membacakan contoh teks tersebut. Dan Ustadz harap kalian semua mendengarkan apa yang Ustadz jelaskan. Tendangan penalti dan fisika oleh Yohanes Surya. Masih ingat bagaimana Ghana tersingkir dari Piala Dunia 2010? Waktu itu, Asamoah Gyan yang menjadi eksekutor tendangan penalti gagal memanfaatkan peluang super emas yang diberikan wasit oleh Gario Benquerens dalam pertandingan yang sangat seru tersebut. Pertandingan pun dilanjutkan lewat drama adu penalti di mana akhirnya Ghana tersingkir setelah kalah 2-4 melawan Uruguay dalam adu tendangan 12 pas itu. Menangislah seluruh Afrika karena satu-satunya wakil benua Afrika yang tersisa di babak 8 besar gagal masuk semifinal. Bukan hanya Afrika yang menangis karena tendangan penalti, Asia pun menangis karena Jepang gagal dalam adu penalti melawan Paraguay. Apa sebenarnya penalti? Sebenarnya apa sih tendangan penalti atau tendangan 12 pas itu? Mengapa para penjaga gawang kok takut sekali dengan tendangan ini? Mengapa pada tendangan penalti penjaga gawang sulit sekali menangkap bola? Tendangan penalti merupakan tendangan hukuman ketika seorang pemain melakukan pelanggaran keras di daerah kotak penalti. Tendangan ini juga dipakai untuk menentukan pemenang dalam suatu pertandingan penentuan dari suatu ajang besar, seperti Piala Dunia atau Piala Eropa. Setiap pihak diberikan kesempatan melakukan tendangan 5 kali dari kotak penalti pada jarak sekitar 11 meter dari gawang. Tim yang paling banyak memasukkan bola ke dalam gawang, dialah yang menang. Piala Dunia selalu penuh dengan drama tendangan penalti ini. Banyak orang bahkan meramalkan bahwa final Piala Dunia 2010 akan diwarnai dengan drama yang membuat jantung rasanya mau copot ini. Dalam melakukan tendangan penalti, seorang pemain profesional biasanya menendang bola tidak terlalu keras. Hal yang terpenting adalah berusaha memasukkan bola ke pojok-pojok gawang atau mengecoh penjaga gawang. Memang, menendang bola ke pojok-pojok gawang tidak terlalu mudah. Si penendang harus memperhatikan arah angin, puntiran atau rotasi, serta kecepatan bola, dan harus membuat kalkulasi cepat di otaknya. Bola yang berputar terlalu cepat dapat menimbulkan efek Magnus yang akan menyimpangkan bola. Bola yang bergerak terlalu cepat pun dapat menimbulkan masalah karena dapat menimbulkan turbulen udara yang mengakibatkan bola menyimpang. Menurut penelitian, tendangan yang paling efektif adalah tendangan dengan kekuatan 75% sampai 80% dari kekuatan maksimum, kira-kira 90 km per jam. Ini cepat loh, sama dengan kecepatan mobil rata-rata di jalan tol. Dengan kecepatan ini, bola akan tiba di pojok kanan atau kiri bawah dalam waktu sekitar 0,36 detik dan akan tiba di pojok kanan atau kiri atas dalam waktu sekitar 0,42 detik. Menurut perhitungan Sam Williams, fisikawan yang bekerja di Center for Neuroscience New York, waktu reaksi terbaik dari seorang penjaga gawang adalah 0,26 detik. Setelah bereaksi, otak sang penjaga gawang harus mengirimkan sinyal ke otot. Setelah itu, baru ia melompat menerkam bola. Kalau kita hitung waktu total untuk melakukan gerakan-gerakan ini diperkirakan lebih dari 0,6 detik. Itu sebabnya bola yang disontek ke ujung-ujung gawang biasanya sangat sulit ditangkap. Namun, Iker Casillas yang katanya kiper terbaik Spanyol sering kali mampu meninju bola yang ditendang dari kotak penalti. Bagaimana dia melakukannya? Casillas atau penjaga gawang lain mampu menahan bola jika mereka mampu memperkirakan dulu ke arah mana bola akan ditendang. Mendahului bola. Mereka biasanya bereaksi sangat cepat atau lambat.
mendahului bola. Mereka biasanya bereaksi sangat cepat atau melompat lebih dulu dari bola. Namun, bagi kiper-kiper yang belum pengalaman, antisipasinya kurang cepat. Seringkali terjadi kejadian lucu, yaitu bola bergerak ke kanan tetapi kiper melompat ke kiri. Penonton yang tidak tahu alasan sering mengejek, lucu sekali kiper ini. Bola ke kanan kok melompat ke kiri. Untuk melatih reaksi yang cepat dan tepat, dibutuhkan latihan yang panjang dan pengalaman yang cukup. Jadi, jangan heran para kiper atau penjaga gawang dalam Piala Eropa atau Piala Dunia rata-rata lebih tua dibanding dengan pemain lainnya. Lihat saja 6 pemain tertua di Piala Dunia 2010. Semuanya adalah penjaga gawang yang usianya di atas 36 tahun. Mereka adalah David James dari Inggris, Sean Boker dari Belanda, Marcus Hahnemann dari Amerika Serikat, Mark Schwarzer dari Australia, Oscar Perez dari Meksiko, dan Lee Won-jae dari Korea Selatan. Kalian yang menyukai sepak bola tentu tertarik untuk membaca atau mendengarkan teks 1 yang Ustadz bacakan dengan judul Tendangan Penalti dan Fisika. Dari judul tersebut, penulis ingin meyakinkan pembaca bahwa tendangan penalti berkaitan dengan teori fisika. Nah, di teks 1 tersebut adalah teks eksposisi. Setelah mendengarkan contoh teks tersebut, kalian pasti akan timbul pertanyaan, apakah contoh teks tersebut dapat dikatakan teks eksposisi? Nah, tadi sudah jelaskan bahwasannya teks tersebut adalah teks eksposisi. Lalu, apakah itu teks eksposisi? Mari kita cari pembuktiannya. Yang pertama, A. Teks 1 berjudul Tendangan Penalti dan Fisika. Dari judul tersebut, tersirat bahwa penulis melontarkan isu bahwa tendangan penalti memiliki kaitan erat dengan teori fisika. B. Penulis memulai tulisannya dengan memberikan pengantar berupa konteks tentang tendangan penalti dalam pertandingan sepak bola. C. Setelah itu, penulis melontarkan pertanyaan tentang apakah hakikat tendangan penalti dan apakah tendangan penalti ada kaitannya dengan teori fisika. Nah, ini disebut dengan tesis. Apa itu tesis? Yaitu pernyataan atau pendapat penulis yang akan dibuktikan atau dijawab pada tulisan selanjutnya. D. Secara berturut-turut, penulis menjelaskan hakikat tendangan penalti dan membuktikan bahwa tendangan penalti ada kaitannya dengan teori fisika, seperti pada kutipan yang saya akan bacakan. Memang, menendang bola ke pojok-pojok gawang tidak terlalu mudah. Si penendang harus memperhatikan arah angin, puntiran atau rotasi, serta kecepatan bola dan harus membuat kalkulasi cepat di otaknya. Bola yang berputar terlalu cepat dapat menimbulkan efek Magnus yang akan menyimpangkan bola. Bola yang bergerak terlalu cepat pun dapat menimbulkan masalah karena dapat menimbulkan turbulen udara yang mengakibatkan bola menyimpang. E. Pembuktian. Pembuktian dilengkapi dengan temuan hasil penelitian seorang fisikawan, Sam Williams, fisikawan yang bekerja di Center for Neuroscience New York, yang menyatakan bahwa waktu reaksi terbaik dari seorang penjaga gawang adalah 0,26 detik. F. Penulis menutup tulisannya dengan penegasan bahwa menendang bola di kotak penalti harus dilakukan oleh pemain yang sangat berpengalaman karena tendangan penalti harus dilakukan dengan perhitungan yang cepat dan kecermatan ini diperoleh dengan banyak berlatih. Jadi, berdasarkan temuan-temuan di atas, dapat disimpulkan pengertian teks eksposisi adalah merupakan teks yang memuat isu dan pernyataan yang menunjukkan posisi penulis dalam menanggapi isu tersebut disertai dengan bukti alasan data yang meyakinkan. Lalu apa tujuannya? Tujuannya yaitu untuk memberitahukan sesuatu secara jelas kepada pembaca sehingga tidak ada perbedaan pemahaman dan membuat pengetahuan pembaca bertambah. Struktur isi teks eksposisi.
Struktur isi teks eksposisi yang pertama yaitu judul. Judul pada teks eksposisi sudah memunculkan isu atau persoalan tentang topik tertentu. Maksudnya adalah dari judul kita sudah mengetahui permasalahan apa yang akan dibahas. Selanjutnya, pernyataan atau tesis. Apa itu pernyataan atau tesis? Yaitu berisi suatu pernyataan yang menunjukkan sudut pandang penulis terhadap persoalan atau isu tentang topik tertentu. Jadi, tesis itu bisa berupa pertanyaan, bisa juga berupa pernyataan. Selanjutnya, argumen. Argumen berisi sejumlah bukti atau alasan pendukung kebenaran tesis. Jadi, tesis tadi didukung oleh argumen agar datanya dapat dibuktikan. Selanjutnya, simpulan. Apa simpulan? Yaitu merangkum atau menegaskan kembali sudut pandang penulis terhadap persoalan atau isu tentang topik tertentu. Nah, dari pengertian-pengertian tersebut, Ustadz akan memberikan sebuah penugasan, yang mana penugasan tersebut adalah kalian Ustadz suruh membaca teks 2 di halaman 66 yang berjudul peran penting gerak badan, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada pada tabel di halaman 67. Kalian di situ hanya Ustadz suruh untuk mencari apa topik yang dibahas pada teks 2, lalu apa pernyataan sikap atau pandangan penulis terkait dengan topik tersebut atau tesisnya, berisi pernyataan atau pertanyaan, lalu dijawab di bagian argumen. Yang ketiga atau C, ada bukti, alasan, atau data yang digunakan penulis untuk memperkuat pernyataan, sikap, atau pandangan. Nah, ini yang C adalah berupa argumen. Argumen yaitu adalah bukti, alasan, atau data. Yang D, apakah data atau bukti yang digunakan benar dan akurat? Ini menurut kalian kira-kira benar atau tidak? Atau akurat atau tidak? Pentingnya peran penting gerak badan itu akurat enggak? Selanjutnya yang E, apakah data atau bukti yang digunakan memadai atau untuk mendukung kebenaran tesis? Jadi, di sini adalah bukti-bukti ini apakah memang sudah cukup untuk membuktikan kebenaran tesis? Yang terakhir, F, apakah penulis menegaskan kembali tesis yang dikemukakan pada bagian awal? Jadi, maksud yang F ini adalah apakah si penulis ini membuat kesimpulan? Kalau ada, kalian buat ada. Kalau tidak, kalian buat tidak. Mungkin sampai di sini dulu tentang penjabaran mengenai teks eksposisi dan struktur teks eksposisi. Insya Allah minggu depan kita sambung lagi dengan materi baru. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Ada baiknya kita akhiri dengan hafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.